Halo teman-teman, apa kabarnya? Di masa pandemi ini, jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan ya. Dimanapun kalian berada, semoga tetap disehatkan selalu. Selamat datang di channel baruku Movie Class, channel yang sengaja aku buat untuk menghibur teman-teman semuanya. Oke, spesial pembahasan pertama, Movie Class akan menceritakan alur film Rurouni Kenshin. Baik, langsung saja kita ke pembahasan alurnya. Rurouni Kenshin adalah film Jepang tahun 2012 yang disutradai oleh Keiichi Otomo. Film ini berfokus pada masa fiksi yang berlatar belakang awal periode Meiji di Jepang. Menceritakan kisah pengembara yaitu Himura Kenshin, yang dulunya dikenal sebagai pembunuh bayaran yaitu Hitokiri Batosai. Saat pasukan imperialis merayakan kemenangannya di pertempuran Toba Fushimi, Hitokiri Batosai memutuskan untuk berhenti menjadi Hitokiri, dan ia pun meninggalkan pedangnya tertancap di tanah. Namun, katana milik Batosai tersebut diambil alih oleh Hitokiri lainnya, yaitu Udo Jin-e. Setelah ikut berpartisipasi dalam perang Bakumatsu, Kenshin mengembara ke seluruh Jepang untuk menawarkan perlindungan dan bantuan kepada yang membutuhkan sebagai penembus dirinya karena telah menjadi pembunuh pada masa lalunya. Kemudian, Saito Hajime dan para polisi menginvestigasi pembunuhan dari seorang agen polisi yang diduga dibunuh oleh Batosai. Tapi Saito tidak yakin dan menduga itu semua adalah perbuatan dari Takeda Kanryu. Dia adalah seorang pengusaha jahat yang memproduksi dan menyebarkan opium. Sementara itu, Hitokiri Batosai sekarang memanggil dirinya sebagai Himura Kenshin dan dia tiba di Tokyo. Di jalanan, ia bertemu dengan seorang wanita yaitu Kamiya Kaoru. Dia pemilik sekolah kendo peninggalan ayahnya. Ia menyerang Kenshin karena meyakini bahwa ia adalah pembunuh yang terkenal itu. Tetapi Kenshin mengatakan bahwa ia adalah seorang pengembara dan hanya berpedang Sakabato, yaitu pedang mata terbalik. Di tempat lain, seorang wanita bernama Takani Megumi dipaksa membuat opium untuk Takeda Kanryu. Tetapi ia kabur dan meminta perlindungan kepada polisi. Udo Jin-e yang berada di bawah komando Kanryu segera memburu Megumi dan menghabisi setiap orang yang ada di kantor polisi. Untungnya Megumi dapat lolos dari kejaran Udo Jin-e tersebut. Saat mencari Megumi, Jin-e lalu bertemu Kaoru di jalan, dan dia mencoba melawannya. Kaoru yang hanya berpedang kayu dan memiliki kemampuan jauh di bawah Jin-e kalah dan hampir terbunuh. Beruntung Kenshin muncul dan menyelamatkannya. Jin-e langsung menyadari bahwa Kenshin yaitu Batosai sejati. Sesudah itu, rombongan polisi menyerbu mereka, sehingga Kenshin dan Kaoru memiliki kesempatan untuk kabur, dan Kaoru membawa Kenshin ke dojonya agar selamat. Lalu, segerombolan preman Takeda Kanryu mendatangi dojo untuk mengambil alih wilayah tersebut. Preman tersebut mengacak-ngacak dojo, hingga akhirnya mantan Batosai yaitu Kenshin datang dan mengalahkan semua preman tanpa membunuh satupun dari mereka. Dan agar dojo tidak disalahkan oleh polisi, Kenshin menyalahkan dirinya atas insiden tersebut dan menyerahkan dirinya untuk menyelamatkan dojo Kaoru. Setelah dibawa dan dipenjara, Saito mengenalinya dan melepaskannya. Di luar, ia disambut oleh Kaoru
yang yakin bahwa Kenshin bukanlah Batosai yang telah mencemarkan nama baik dojonya. Dan ia membawa Kenshin kembali ke dojo dan salah satu muridnya laki-laki yang bernama Yahiko. Sedangkan Megumi yang masih berlarian di jalan untuk menyelamatkan hidupnya, Megumi lari dan bertemu Yahiko yang menyelamatkannya dan membawanya ke dojo. Setelah itu, dia memperkenalkannya pada Kenshin dan Kaoru. Di malam harinya, Kaoru membawa mereka untuk makan malam di restoran Akabeko. Lalu, Kenryu datang dan bermaksud menjadikan Kenshin sebagai anak buahnya. Namun, ia menolaknya dengan sopan. Di sini ia ditantang oleh Sagara Sanosuke untuk bertarung mendapatkan pekerjaan tersebut, dan Sanosuke kalah. Dan di kemudian hari, dia malah menjadi teman baik Kenshin. Malam hari itu, Jin-e melakukan pembantaian dan menyisakan banyak para korban. Esok harinya, Kenshin melihat para polisi yang sibuk menginvestigasi mayat korban yang dibunuh oleh Batosai. Ia melihat seorang wanita berlari sambil menangis ke arah salah satu mayat. Dan itu membuatnya kembali teringat pada saat yang sama saat ia masih menjadi Batosai. Di mana saat itu pria yang dibunuhnya meninggalkan bekas luka di wajah Kenshin. Hari berikutnya, orang-orang di sekitar dojo keracunan karena air sumur yang telah diracuni oleh racun tikus. Megumi menyangka ini adalah perbuatan Kenryu. Lalu, ia segera mengobati mereka semuanya. Megumi marah terhadap Kenryu. Megumi berniat untuk membunuhnya, tapi gagal dan dia malah dijadikan tawanan. Kenshin dan Sanosuke menyerang markas Kenryu untuk menyelamatkan Megumi. Di situ terjadi banyak perlawanan, hingga akhirnya ia bisa mengalahkan semua anak buah Kenryu. Di saat Kenshin dan Sanosuke sudah mendekati Kenryu, Saito membantu mereka untuk mengalahkan Kenryu yang bersenjata senapan Gatling. Mereka berhasil menyelamatkan Megumi, namun menyadari bahwa Jin-e adalah Batosai palsu sekaligus anak buah Kenryu telah menculik Kaoru. Kenshin lalu mengejar Jin-e. Untuk lebih memancing Kenshin, Jin-e menggunakan jurus spesialnya untuk melumpuhkan paru-paru Kaoru dan hanya bisa digagalkan dengan membunuh Jin-e. Setelah pertempuran yang cukup menyita waktu, akhirnya Kenshin dapat mengungguli Jin-e dengan tekniknya yaitu Bato Jutsu dan menghancurkan sikut kanan Jin-e demi menyelamatkan Kaoru. Kenshin berniat untuk membunuh Jin-e, tetapi Kaoru lalu kembali bernafas dan menghentikan niat Kenshin untuk membunuh Jin-e. Dan Kenshin tidak jadi membunuhnya, sampai akhirnya Jin-e bunuh diri dengan menusuk pedangnya ke dirinya sendiri. Dan setelah itu, Kenshin yang lelah dan terluka menggendong Kaoru menuju dojo. Mereka beristirahat dan dijaga oleh Yahiko dan Megumi. Setelah bangun tidur, Kaoru tidak melihat Kenshin. Dia mencarinya karena takut Kenshin akan pergi meninggalkannya. Ternyata, ia menemukan Kenshin di depan rumah yang sedang membawa keranjang sayur-sayuran. Kemudian, dia tersenyum dan mengucapkan, "Selamat datang kembali Kenshin." Dan film pun selesai. Oh iya, film Rurouni Kenshin ada banyak versinya teman-teman. Tunggu kelanjutan alur cerita selanjutnya ya, hanya di Movie Class. Dan jangan lupa like and subscribe ya. See you.